Murojok, Pacaran dari Balik Dinding. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Seketika aku gugup, lebih-lebih ketika Adi memandangi mataku. Beruntung, ketika dia sedang serius memperhatikan gesturku, tiba-tiba ombak menghantam haluan perahu. Kami sempat terhempas, konsentrasi Adi terganggu. Lambung perahu dipenuhi oleh air. Adi berusaha mengendalikan kemudi untuk menghadapi gulungan ombak berikutnya. Dia hanya katakan, "Abang dipanggil Kil Adi," terus dia balik kanan, kataku berbohong sambil menimba air dari dalam lambung perahu. "Nah itu, dia takut ngobrol dengan laki-laki," sambung Adi. Dari gestur gadis itu, sepertinya iya, timpalku membetulkan posisi duduk di tembuku. Adi membatin sambil mengayuh perahu. Aku pun ikut membatin, sementara memoriku melayang-layang ke Pondok Seladang, di Tanjung Pedemon. Di mataku masih membekas, nyala energi asmara dari bola mata Rani. Dari pancaran energi itu, aku sangat yakin, Rani tak mungkin takut bertemu lelaki. Atau, energi asmara itu khusus dipersembahkan untukku. Sebuah misteri, membuatku makin penasaran terhadap gadis cantik itu. Secara otomatis, memori di benakku membuka arsip file-file pembicaraan dengan gadis berkebaya lembayung. Pencarian arsip berhenti pada file cerita Inen Adi tentang diriku. Menurut Rani, obrolannya berlangsung malam kemarin, saat mereka merajang pucuk labu siam. Malam itu, Rani heran, kenapa menu makan siang tanpa ikan. "Ikannya mana, Ibi?" tanya Rani seperti diceritakannya kepadaku siang itu di depan Pondok Seladang. "Urusan abang Adimu dan si Niko," kata Rani menirukan penuturan Inen Adi. "Dapat dari mana?" tanya Rani makin heran. "Besok mereka pasang jaring di danau," jelas Inen Adi kepada Rani. Gadis itu baru memahami, kami mendapat tugas menjaring ikan. Namun, dia bertanya-tanya, siapa Niko yang dimaksud bibinya. Selama ini, nama itu belum pernah masuk dalam pembicaraan keluarga besar mereka. "Niko itu siapa, Ibi?" tanya Rani. "Teman sekelas Bang Adimu," sebut Inen Adi. "Oh," kata Rani dingin sambil melanjutkan pekerjaan merajang pucuk labu siam. Meskipun pembicaraan mereka sudah berakhir, tetapi gadis itu tidak mampu menahan rasa ingin tahunya. Ada sebuah dorongan perasaan, sampai akhirnya gadis itu menanyakan profil lelaki muda bernama Niko. Memang dalam tradisi di sana, bibi adalah tempat seorang ponakan mencurahkan segala isi hati. "Niko itu, orangnya seperti apa, Ibi?" tanya Rani malu-malu, karena Inen Adi menatap wajahnya, dan pipi gadis itu merah merona. "Mirip Bambang Hermanto," naksir ia, pancing Inen Adi yang terus memperhatikan gestur ponakannya. "Ah enggak, mau tahu aja," kata Rani mengelak, tetapi dia kelihatan makin salah tingkah. Inen Adi mengulas profilku secara lengkap. Dia menceritakan, siapa kedua orang tuaku, adikku, rumahku sampai aktivitasku sehari-hari. Bukan itu saja, dia pun menceritakan peristiwa di Tanjor Numuk yang nyaris membuatku kehilangan nyawa. Sampai tengah malam, bibi dan keponakan itu terus mengulas profilku. Untungnya, semua yang diceritakan Inen Adi adalah hal-hal positif, karena aku belum pernah mendapat catatan negatif. Pantas, di malam mereka bercerita, aku tak bisa memejamkan mata sampai subuh. Rupanya dua orang perempuan di Tanjung Pedemon sedang membicarakan ihwal diriku. Tahun ini mereka tamat, tambah Inen Adi malam itu. "Mereka bakal jadi guru," timpal Rani. "Belum tentu. Abang Adimu malah ingin jadi nelayan," jelas Inen Adi. Semenjak itu, nyaris semua biodataku sudah diketahui Rani, sementara profilnya baru ku ketahui dari cerita Adi barusan. Dari kedua cerita itu, aku menemukan missing link, pancaran energi asmara dari bola mata Rani dipastikan akibat promosi oleh Inen Adi. Lebih-lebih setelah Adi membuka rahasia bibi remelah yang pernah meminta dicarikan jodoh bagi putrinya. Wajar apabila Inen Adi berusaha mencomblangiku dengan Rani.